Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di channelnya Pak Dejul. Kali ini Pak Dejul akan menerangkan bagaimana caranya membuat laporan neraca. Lanjutan dari yang kemarin laba rugi neraca. Kali ini kita akan membuat neraca mikrofinance. Nah, bagaimanakah pembuatannya? Masih tetap kita pakai rumus dengan entry link dari laporan bulanan. Nah, baiklah, kita lanjut saja langsung ke laptop kita. Kita buka dulu pembukuan neraca mikrofinance IPK-nya. Nah, sebelum kita mengisi, kita harus pahami dulu di dalam neraca aktiva dan pasiva. Aktiva itu berupa harta. Harta itu ada dari kas operasional, kas pengembalian SPP, dan bank. Kemudian ada di sana tersebut pinjaman kelompok SPP, kemudian sewa kantor, yang kemudian inventaris dihitung di dalam penyusutan, kemudian ada investasi berupa bangunan dan tanah. Nah, di sini akan terdapat aktiva rupa-rupa apabila ada pengeluaran yang sifatnya aktiva. Total dari aktiva kita per Mei 2021 26.89.400.224. Nah, di sini di dalam aktiva ada pasiva. Pasiva komponennya berupa yang pertama adalah hutang kelembagaan OPK dan kelompok. Ini dari surplus, pembagian surplus di akhir tahun tutup buku. Ini dalam penjelasan kemarin sudah kita isi dalam untuk laporan tutup buku. Nah, kemudian di dalam pembagian surplus tadi ada bonus UPK, APB Nagari, dana sosial orang miskin, pinjaman, lain-lain. Nah, pasiva kita ada dua komponen, hutang dan modal. Modal alokasi BLM SPP 16, kemudian alokasi OP untuk 2% 47, modal lain-lain donasi PNM PNLIP 98, surplus ditahan ini dari pertama sampai dengan saat ini adalah 466. Jadi surplus defisit berjalan, maksud di surplus defisit berjalan inilah di akhir atau di awal dari Januari hingga bulan Mei ada surplus kita 19.936.740. Ini yang kemarin sudah kita bahas dalam laporan laba rugi. Inilah surplusnya. Kemudian investasi tanah. Investasi tanah ini sifatnya dia tetap, tidak dihitung penyusutannya 120. Investasi kantor inilah yang ada penyusutannya 275414. Kemudian total 268940022. Jadi antara aktiva dan pasiva ini haruslah sama di dalam laporan neraca. Apabila ada perbedaan tidak sama berarti neraca kita adalah salah. Nah, baik, kita mulai dulu. Dari manakah harta, atau kita sistem masih pakai entry link? Kas operasional. Kas operasional di sini kita melihat dilingkan ke dalam buku kas operasional, kita link
ke kas operasional. Kemudian untuk kas pengembalian SPP kita linkkan juga di buku kas SPP (14936). Oke, 14936. Nah, untuk bank operasional kita linkkan juga ke dalam buku bank OP 1.200.000. Begitu juga dengan bank SPP-nya kita linkkan di dalam pinjaman. Ini pinjaman kelompok SPP. Di sini kita linkkan ke dalam rekap laporan perkembangan pinjaman, yang mana ini uang yang masih ada di masyarakat atau dalam pinjaman kelompok. Kemudian biaya dibayar di muka ini atau sewa gedung ini dari tahun lalu sebelum kita beli kantor. Total dari ini yang kita keluarkan 22.500, amortisasinya 22.499.984, nilai bukunya Rp16. Kemudian untuk inventaris seperti itu juga. Ini kebutuhan kantor yang akumulasi penyusutannya 54497393. Nilai bukunya sampai dengan sekarang tinggal 54.000. Nah, kemudian ini yang tadi inventaris kita beli kantor dan tanah. Yang kita susutkan hanya bangunan kantornya 275414. Sementara untuk tanah kita tetap tidak ada penyusutan. Untuk bangunan kantor akumulasi penyusutannya 94. Nilai buku inventarisnya 181311176. Inilah untuk total aktiva sampai dengan di bulan Mei. Nah, kemudian di sini adalah pasiva dengan aktiva. Ini harus sama apabila neraca kita dikatakan benar. Jadi itulah bagaimana cara pencarian neraca mikrofinans UPK untuk periode Mei 2021.